Dan akhirnya balik ke Indonesia itu saya malah merasa putus asa sekali karena merasa gagal menjadi seorang chef. Hai, nama saya Thalita Astiadi. Saya adalah pendiri dan CEO dari Beau Bakery yang berada di Jakarta. Jadi nama bakery saya itu adalah Beau Bakery. Kata Beau, B-E-A-U, itu sebenarnya dari bahasa Prancis yang artinya beautiful atau indah. Kenapa saya pilih nama itu? Karena saya ingin mengeksplorasi keindahan dari makanan. Tentunya harus ada keselarasan dari rasa, bentuk, dan juga teknik yang digunakan tiap chef untuk bisa menghasilkan produk yang sangat-sangat indah. Jadi saya dari kecil, dari umur 9 tahun itu sudah besar di Selandia Baru. Waktu itu kebetulan seluruh keluarga saya pindah ke sana, dan akhirnya saya besar di negara orang dan menimba ilmu di negara orang juga. Mengambil jurusan jazz music di Auckland, New Zealand, dan seterusnya saya teruskan belajar kuliner dan pastry di Le Cordon Bleu Paris. Dan yang saya lalui di sana tuh lumayan berat. Ternyata situasi di dapur itu tidak seindah di culinary school, di mana kita hanya perlu membuat beberapa kue saja, tapi di tempat komersil tuh kita harus membuat ratusan kue tiap harinya. Saya sudah melalui motong-motong buah seharian, ngepel dapur, mencuci lemari, sampai masuk ke freezer dan harus membacok es biar tidak esnya yang menggumpal di mana-mana, dan akhirnya membereskan dan mengepel lantai itu suatu hal yang biasa untuk seorang intern. Dan sempat juga mengalami hal yang kurang enak juga di Prancis karena saya juga sempat didiskriminasi karena saya seorang wanita atau seorang dari Asia. Jadi caranya orang bicara dengan saya juga kurang begitu sopan. Dan akhirnya saya tidak selesai internship itu yang mestinya beberapa bulan, saya sampai sebulan aja tidak betah. Dan akhirnya balik ke Indonesia itu saya malah merasa putus asa sekali karena merasa gagal menjadi seorang chef. Tapi terus saya akhirnya terpacu untuk membuat bisnis sendiri juga karena saya ingin membuat lapangan kerja yang lebih aman, yang lebih friendly, lebih bisa encourage talent to grow, dan sebuah environment kerja yang aman juga buat wanita. Jadi saya pun bisa merasa nyaman untuk bekerja tiap harinya. Jadi sebenarnya itulah salah satu reason kenapa saya mulai bisnis sendiri. Di luar itu ternyata banyak orang pebisnis hebat gitu. Dan salah satunya adalah yang bisa masuk ke majalah Forbes 30 Under 30. Dan waktu itu sambil membaca majalah ini pun kayak mulai terinspirasi dan terdorong untuk, wah bisa nggak ya aku masuk ke list ini gitu. Umurnya udah 26 tahun, jadi punya 4 tahun untuk bisa mencoba untuk masuk ke magazine itu. Jadi I really believe in the law of attraction. Jadi aku impikan itu lumayan sering waktu itu, dan ya tentunya impian kalau tidak dikombinasikan dengan kerja keras dan kegigihan tidak akan menjadi impian yang nyata. Dan saya bersyukur tahun 2018 waktu umur 29 tahun akhirnya bisa dapat Forbes 30 Under 30 di kategori arts. Jadi misalnya orang tanya ke saya, gimana sih kok bisa konsisten gitu produknya di Beau Bakery? Ya karena kita ajarkan dari 0 sampai 100, caranya semua ya dibuka, resep tidak ada yang dirahasiakan. Nantinya misalnya ada anak buah yang sudah kami training dan akhirnya menjadi chef yang hebat, terus bisa keluar dan merantau sendiri mencari pekerjaan yang baru dan lain-lainnya, kita doakan dong, kita aminkan semoga anak yang dulu pernah di Beau itu malah maju gitu. Jadi itulah salah satu
rahasia kenapa produknya kita bisa lebih baik. Dan saya pun sebagai suatu owner pun tidak harus terlalu pusing untuk kayak ngejagain tiap hari dengan rasa takut atau rasa khawatir. Saya bebas untuk malah mencari ide-ide lain itu apa sih, peluang-peluang lain di luar itu apa. Sebelum pandemi ini, bulan Maret atau Februari tahun lalu itu sebenarnya saya mulai merasakan agak kejenuhan dan juga merasa mencapai suatu gang buntu atau dead end dari bisnis saya sendiri. Karena banyak sekali yang harus dirubah oleh bisnis yang sudah jalan ini. Seperti budaya untuk menjaga cost, budaya mengeluarkan uang, budaya untuk membuat suatu produk dengan konsisten yang baik dan lain-lainnya itu sebenarnya mulai lepas gitu. Dan saya juga sempat habis pikir bagaimana ya ini bakery ini tuh bisa punya suatu gairah yang baru untuk maju. Yang paling memberi saya inspirasi dan dorongan untuk bisa melalui segala ini sebenarnya ya anak buah, karena mereka pun punya spirit untuk bisa harus survive gitu. Salah satu goal yang saya ingin capai itu adalah membuat suatu brand lokal yang nantinya bisa mendunia. Dan suatu goal yang belum kita capai adalah pengen buka nih di Korea, pengen buka di Jepang, aku pengen buka I want to open in Dosan in Seoul, and I want to open in Omotesando in Tokyo. Dan aku ingin anak-anak yang bekerja sama dengan kita, yang sudah trusting dan mempercayai waktu di perusahaan kita ini, akhirnya kita bisa kirim-kirim bekerja di luar negeri juga, dan akhirnya mereka bisa terekspos oleh bakery dari luar, standar teknik dari luar itu seperti apa, dan kita bisa mulai punya exchange program juga, jadi anak-anak Indonesia bisa mulai lebih tinggi lagi dalam teknik yang mereka punya. I think that's really great. Yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang ingin membuat suatu bisnis sendiri, bisnis startup, itu yang nomor satu adalah kita bertekad dulu dengan bulat. Dengan kita bertekad dengan bulat dan punya intention atau arah yang jelas, itu waktu kita menemui suatu tantangan itu tidak gampang untuk give up. Jadi sesuatu yang saya selalu ingat itu saya harus percaya diri, percaya di mana kalau ada tantangan apapun itu saya, Talitha, bisa melampauinya, I can overcome anything gitu. So trust in yourself to know that you have the skills within you to overcome anything. Oke teman-teman, itulah cerita sukses saya. Kalau cerita sukses kalian bagaimana?